menempati tempat. Silakan. Sidang promosi program doktor yang ke-96 pada tahun 2026 diketuai oleh Profesor Dr. Rohani Hasbullah dengan beranggotakan Dr. Zainal Asikin dan Dr. Tanti Novianti. Bertindak sebagai anggota komisi promosi di luar pembimbing, yang pertama Profesor Dr. Haji Fasli Jalal, PhD dari Rektor Universitas Yarsi, dan Profesor Ujang Sumarwan, Ketua Senat IPB sekaligus Ketua Program Studi MP. Sidang selanjutnya saya serahkan kepada Profesor Rohani sebagai Ketua Pembimbing sekaligus Ketua Promosi. Silakan Pak Rohani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pimpinan sidang yang saya hormati Profesor Dr. Haji Fasli Jalal. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk memberikan masukan-masukan kepada saudara Promo Vendus, kepada Prof. Ujang Sumarwan. Ya, terima kasih Prof. Dan juga pimpinan sidang dan perwakilan dari Prodi, Ibu Linda Karlina Sari. Sidang promosi didahului dengan membacakan biodata singkat dari Promopendus. Saudara Zultikra, ya, ini dilahirkan di Padang Kanting 27 November 1975, lulus sarjana program studi manajemen Universitas Sanggabuana tahun 2008. Kemudian pada tahun 2011 meraih gelar magister program studi manajemen ya, di Universitas Pajajaran. Promovendus adalah Direktur Bisnis Strategi dan Innovation PT Otsuka Indonesia. Pada saat ini Saudara Zultikra di hadapan Komisi Promosi dan hadirin akan menunjukkan ya, kebaruan atau novelty dan keunggulan disertasinya yang berjudul Model Strategi Inovasi Pemasaran untuk meningkatkan kinerja pemasaran produk farmasi di PT EGYZ. Pada kesempatan pertama, saya persilahkan kepada Saudara Promovendus untuk menjelaskan atau memaparkan hasil penelitiannya dalam waktu maksimum 15 menit ya. Nanti kami persilakan kepada Komisi Promosi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan alokasi waktu masing-masing 10 menit ya. Selanjutnya saya persilahkan juga hadirin yang bergelar doktor ya untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan telah selesai dan pimpinan sidang saya kembalikan kepada saudara rektor atau pimpinan sidang. Demikian urutannya kepada saudara Promovendus. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang Profesor Nur Azam Ahsani, yang saya hormati program studi Ibu Dr. Linda Karlina Sari, yang saya hormati ketiga komisi pembimbing Profesor Rohani Hasbullah, Bapak Dr. Zainal Asikin, Ibu Dr. Tanti Novianti, yang saya hormati kedua komisi pembimbing Profesor Ujang Sumarwan dan Profesor Fasli Jalal.
izinkan saya untuk mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Model Strategi Inovasi Pemasaran untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaran Produk Farmasi di PT XYZ. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Pertama adalah struktur industri, di mana farmasi baik di global maupun di nasional Indonesia maupun di PT XYZ menghadapi stagnasi pertumbuhan. Sementara perilaku tenaga medis seperti dokter sudah bergeser ke sumber informasi digital. Namun industri farmasi sendiri strategi pemasarannya masih konvensional atau tatap muka. Di sisi lain, di sisi konseptual dan teoritis masih terdapat kesenjangan literatur karena semuanya berulur ke pasar bebas karena model inovasi pemasaran yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan karakter industri farmasi yang dimediasi oleh dokter sebagai prescriber dan dibatasi oleh regulasi yang ada. Terakhir, praktis strategis di mana perusahaan PT XYZ sendiri belum memiliki model inovasi pemasaran yang terintegrasi berbasis prioritas empiris. Industri farmasi itu adalah industri yang high regulated, di mana berbeda sekali dengan pasar bebas seperti FMCG. Industri farmasi memasarkan produk farmasinya melalui tenaga pemasaran profesional yang disebut medical representative hanya sampai kepada dokter sebagai prescriber, tidak bisa berpromosi langsung kepada pasien sebagai end user. Karena dibatasi oleh regulasi yang dibuat oleh regulator seperti Kemenkes, BPOM, GP Farmasi, IPMG, dan KPK. Selain itu juga regulasi perusahaan dan rumah sakit. Kesenjangan penelitian di sini ada 4. Pertama, kesenjangan dari integrasi strategi pemasaran digital dan konvensional, serta adanya segmentasi prescriber dan non-prescriber di sisi dokter. Kedua, keterbatasan kajian faktor yang mempengaruhi retensi pelanggan berdasarkan preferensi baik prescriber maupun non-prescriber. Yang ketiga, minimnya pengukuran efektivitas strategi inovasi pemasaran terhadap kinerja dan loyalitas pelanggan. Dan keempat, belum adanya model strategi inovasi pemasaran yang terintegrasi di dalam industri farmasi. Empat kesenjangan penelitian ini menimbulkan 4 masalah yang menghambat pertumbuhan penjualan dan retensi pelanggan secara berkelanjutan di industri farmasi. Dengan semua hal tersebut yang saya paparkan, terbentuklah 4 tujuan penelitian. Pertama, menganalisis karakteristik demografi prescriber dan non-prescriber. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan inovasi pemasaran. Ketiga, menyusun strategi inovasi pemasaran yang berbasis prioritas untuk meningkatkan kinerja pemasaran di produk farmasi. Terakhir, akan membangun model strategi inovasi pemasaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja pemasaran di PT XYZ. Ada 3 kelompok landasan teori yang digunakan. Pertama adalah kelompok teori inovasi untuk fondasi konseptual. Kedua, kelompok teori pemasaran untuk kerangka implementatif. Dan terakhir adalah teori manajemen strategis dan keunggulan bersaing termasuk RBV sebagai kerangka strategis penelitian. Yang menjadi ruang lingkup adalah PT XYZ, 2 kelompok produk parenteral dan enteral nutrisi. Yang menjadi responden adalah 174 dokter, baik yang sebagai prescriber maupun non-prescriber, yang ada di rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah, maupun di klinik. Dari hasil penelitian, lahirlah 6 kebaruan dari penelitian ini. Pertama, dari konseptual. Adanya pengembangan segmentasi tenaga medis berbasis profession mediated adaptation structure dalam strategi inovasi pemasaran di industri farmasi. Kedua, dari sisi empiris, adanya pembuktian bahwa keberhasilan strategi inovasi pemasaran farmasi bersifat selektif dengan inovasi promosi dan distribusi sebagai dimensi yang signifikan. Dari sisi strategis, perumusan strategi inovasi pemasaran farmasi yang selektif dan berbasis daya ungkit empiris terhadap kinerja pemasaran di industri farmasi. Keempat, dari sisi metodologis, integrasi SEMPLS, FASI AHP, dan FASI ISM dalam perumusan strategi inovasi pemasaran obat-obatan di industri farmasi. Kelima, dari sisi model, lahirnya
model strategi inovasi pemasaran farmasi yang non-linear dan adaptif. Penelitian ini dilakukan di Indonesia menggunakan data primer dengan teknik convenience sampling, menyebarkan kuesioner kepada 174 responden dokter dan melibatkan 8 orang pakar. Dari 47 penelitian, masing-masing tujuan penelitian memiliki metode analisis satu setiap tujuan tersebut, di mana yang pertama menggunakan analisis deskriptif, yang kedua menggunakan SEM-PLS, yang ketiga menggunakan fasi AHP, dan yang terakhir menggunakan fasi ISM. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik demografi latar belakang profesional, terutama dilihat di sini prescriber mayoritas didominasi oleh dokter spesialis dengan masa kerja praktek di atas 20 tahun dan rata-rata mereka praktek di perkotaan atau kota besar. Sementara dari non-prescriber mayoritas datang dari dokter umum, mereka berimbang praktek di perkotaan dan juga di perdesaan atau kabupaten. Dengan hasil ini semakin memperkuat relevansi penerapan strategi inovasi pemasaran yang bersifat tersegmentasi. Dari sisi preferensi pemasaran, alasan utama prescriber menggunakan produk nutrisi yaitu mereka cenderung berorientasi pada pertimbangan klinis dan bukti ilmiah seperti kesesuaian dengan kebutuhan gizi pasien, komposisi produk, juga keamanan dan efektif atau tidak obat tersebut. Alasan non-prescriber tidak meresepkan produk nutrisi itu disebabkan oleh faktor kontekstual praktik seperti kebutuhan klinis pasien yang rendah, tidak adanya dokter gizi klinik, dan kurangnya pelatihan terkait edukasi maupun terkait produk oleh industri farmasi. Dengan menggunakan SEM-PLS, untuk melihat faktor apa saja yang berpengaruh, dari semua indikator menunjukkan angka di atas 0,7. Ini menyatakan model valid dan layak untuk dilakukan analisis lanjutan. Sementara kalau dilihat dari R-square menunjukkan angka 0,897, artinya adalah 89,7% kinerja pemasaran dipengaruhi oleh 6 dimensi inovasi. Sisa dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dari 6 dimensi yang diukur menggunakan SEM-PLS, hanya inovasi promosi dan inovasi distribusi terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemasaran. Jadi, faktor yang menyebabkan pengaruh terhadap kinerja pemasaran adalah hanya inovasi promosi dan distribusi saja. Hasil dari bobot prioritas dan peringkat akhir dari fasi AHP, strategi inovasi pemasaran itu ada 3 lapis. Pertama, inovasi promosi dan proses merupakan prioritas utama. Kedua, inovasi produk dan harga merupakan elemen fundamental. Ketiga, inovasi distribusi dan organisasi merupakan infrastruktur pendukung dan mereka saling berintegrasi. Bobot tertinggi di sini merupakan prioritas utama, berfungsi sebagai pengungkit utama kinerja pemasaran, sementara yang lainnya berperan memperkuat dan menjaga keberlanjutan implementasi strategi pemasaran. Dengan menggunakan fasi ISM, melahirkan satu model, yaitu model integrasi elemen inovasi terhadap kinerja pemasaran. Di sini saya beri nama Recursive Marketing Innovation System Model atau RMIS, di mana keenam elemen saling berinteraksi secara simultan dalam jaringan kompleks tanpa adanya pemicu dominan di antara 6 elemen tersebut. Hubungan timbal balik di antara 6 elemen ini membentuk feedback loop yang menghasilkan kausalitas sirkular dan non-linear. Integrasi ini menciptakan mekanisme sistemik yang secara kolektif mendorong kinerja pemasaran di industri farmasi. Integrasi SEM-PLS, fasi AHP, dan fasi ISM menghasilkan satu model, yaitu model inovasi pemasaran efektif berdasarkan elemen dominan saja, yang diberi nama Dominant Innovation Lever Model, DILM,
di mana di SEM PLS hanya inovasi, promosi, dan distribusi yang signifikan berpengaruh terhadap kinerja pemasaran, sementara fasi AHP memberikan prioritas inovasi, promosi, dan proses yang sebagai prioritas utama, sementara dari sisi fasi ISM mengungkap interaksi siklis yang saling memperkuat ketiga tersebut. Dari hasil penelitian ini, ada 4 implikasi manajerial yang bisa diberi untuk perusahaan dan pemerintah. Pertama sampai 3 adalah untuk perusahaan, di mana inovasi promosi merupakan transfer pengetahuan klinis melalui omnichannel, terintegrasi antara konvensional dan digital, berbasis data untuk mendorong adopsi setiap produk di industri farmasi. Kedua, inovasi proses. Di perusahaan akan berperan sebagai proses intelijen melalui sistem closed loop berbasis data untuk menghasilkan eksekusi pemasaran yang lebih efektif dan adaptif serta berkelanjutan. Ketiga, inovasi distribusi. Ini sangat krusial, ketersediaan produk itu sangat penting. Dengan melalui supply chain berbasis data dan multi-channel terintegrasi menjadi kunci realisasi kinerja pemasaran. Keempat, dituntut peran pemerintah dalam inovasi distribusi. Ini masalah besar di Indonesia saat ini. Pemerintah wajib dan harus berperan memastikan distribusi obat jaminan kesehatan untuk pasien BPJS yang efisien dan merata melalui sistem berbasis data dan terintegrasi. Pemerintah memastikan ketersediaan obat di semua fasilitas kesehatan untuk keberlanjutan pengobatan pasien BPJS. Dari penelitian ini ditemukan di mana yang pertama perilaku prescribing dan preferensi pemasaran ditentukan oleh perbedaan demografi dan konteks klinis antara prescriber dan non-prescriber dengan status prescribing sebagai pembeda utama respon pemasaran dan bukan resistensi. Kedua, kinerja pemasaran tidak dipengaruhi oleh seluruh elemen inovasi seperti pasar bebas, tetapi melainkan terutama oleh inovasi, promosi, dan distribusi sebagai faktor yang terbukti signifikan. Ketiga, strategi inovasi pemasaran yang efektif bersifat selektif, kontekstual, dan berbasis bukti empiris dengan fokus kepada dimensi inovasi yang terbukti berpengaruh secara kausal. Keempat, peningkatan kerja pemasaran produk farmasi dicapai melalui model strategi inovasi pemasaran yang terintegrasi dan sistemik dengan prioritas kepada inovasi, promosi, proses, dan distribusi sebagai elemen yang daya ungkitnya tinggi. Saran untuk penelitian lebih lanjut, pertama, perlunya penelitian lanjutan untuk mereplikasi dan memvalidasi model pada berbagai perusahaan di farmasi maupun subfarmasi seperti alat kesehatan atau obat resep lainnya, serta mengintegrasikan faktor eksternal antara lain seperti regulasi pemerintah, persaingan, kebijakan pembiayaan, kondisi ekonomi makro, dan pelanggan. Kedua, perlu penelitian lebih lanjut menggunakan pendekatan longitudinal dan model hybrid seperti dynamic system, agent-based modeling, atau simulasi skenario. Tujuan ini untuk menangkap dinamika antar elemen inovasi pemasaran secara lebih mendalam untuk meningkatkan validitas, kemampuan prediktif, dan relevansi praktis dari model. Saya berharap dengan hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada industri farmasi di Indonesia, baik itu ethical, alat kesehatan, dan high regulated yang lain, dan terutama terkhusus adalah PT XYZ. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya cukup bagus ya, tidak nyampe 15 menit. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Komisi Promosi ya untuk mengajukan pertanyaannya dengan alokasi waktu 10 menit. Yang pertama kami mohon kepada Profesor Fazli Jalal untuk memberikan komentar-komentar. Ketua Dewan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permafendus, pertama-tama kita ucapkan selamat atas sampainya
pada fase yang terakhir dari keseluruhan yang sudah dilalui. Dan pertanyaan saya yang pertama adalah bahwa sasaran promosi tadi, walaupun dia bukan satu-satunya, pertama adalah dokter spesialis yang memang akan menjadi orang yang akan meresepkan, yang sudah jadi prescriber maupun yang belum menjadi prescriber. Padahal dia sama-sama spesialis. Given persamaan lokasi dan persamaan rumah sakitnya ya. Apakah untuk mereka yang sudah menjadi prescriber ataupun mereka yang non prescriber itu strategi pemasarannya sama apa tidak? Dan yang kedua, karena yang non prescriber nih banyak di luar kota, masih muda, banyak dokter umum, padahal mereka kan jadi orang-orang yang juga akan menentukan nanti untuk menjadi prescribers. Nah, apa sasaran promosi khusus untuk kelompok ini? Terima kasih. Terima kasih Prof. Fasli. Untuk kelompok tersegmentasi seperti prescriber dan non-prescriber yang disampaikan Prof, itu treatmentnya akan berbeda. Kenapa? Karena kalau untuk prescriber, mereka sudah tahu, sudah menggunakan, dan bahkan sebagian dari mereka loyal. Jadi treatmentnya bisa tetap digunakan konvensional, tatap muka, juga dikombinasi dengan digital. Ada hal-hal yang bisa ditunjung dengan digital, seperti beliau jadi pembicara di webinar, di podcast, atau beliau bikin case-case sharing terhadap sejawat yang belum sebagai prescriber. Untuk yang non-prescriber, treatmentnya ini lebih banyak ke promosi yang bersifat edukatif. Bisa kombinasi antara konvensional, tatap muka, di mana medical reps atau menggunakan speaker yang prescriber untuk edukasi yang non-prescriber. Di sisi lain, perlunya edukasi digital yang diterapkan, walaupun dilakukan edukasi tatap muka atau konvensional di industri farmasi, diperbanyak dengan edukasi-edukasi yang bersifat tidak hanya promosi, tetapi bagaimana evidence-based medicine itu disertakan dalam setiap komunikasi sama yang non-prescriber. Karena banyak alasan dari sisi responden terkait kurangnya edukasi ke mereka, alasan mereka tidak menjadi prescriber. Walaupun ada yang alasan saya tidak punya dokter gizi klinik di tempat saya. Kalau tidak punya, tidak mungkin belum tentu pemerintah akan mengirim gizi klinik di sana. Jadi mereka yang ketiga, kurangnya edukasi dan informasi produk datang ke mereka. Jadi tidak hanya murni promosi, tetapi adalah edukasi ilmiah yang berbasis evidence-based medicine. Yang kedua, Prof. izin, untuk yang rata-rata dokter umum, baik itu di pedesaan atau di kabupaten, termasuk yang di perkotaan ada 40%, Prof. Mereka itu sebenarnya ujung tombak. Ada 2 jalur pasien masuk rawat inap di rumah sakit. Pertama lewat IGD, di mana hampir semuanya di situ adalah dokter umum. Walaupun headnya adalah emergency medicine specialist atau bedah atau anestesi, tetapi baik setiap hari 24 jam adalah dokter umum. Kedua melalui poliklinik. Penting mereka harus dilakukan edukasi. Bagaimana penanganan pasien baru masuk ke IGD atau masuk bangsal, apakah perlu resusitasi atau bisa diberikan parenteral atau enteral nutrition, tergantung kondisi pasien. Jadi peran mereka sangat penting, bisa dipengaruhi oleh prescriber tadi. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, kita tahu masalah pemasaran obat-obat itu lama menjadi perdebatan masalah etik ya, antara dokter yang kadang-kadang memilih seperlunya saja karena pilihan pribadi ketimbang profesi, antara perusahaan obat yang ingin mempengaruhi sedemikian rupa prescribers ya atau dokter secara umum, dan kemudian regulasi datang bertahap. Nah, dalam konteks ada 3 komponen itu, ada pasien dengan harapan dia disembuhkan, diberikan obat yang tepat pada waktunya, dan kemudian prescribers yang juga menjaga keahliannya tapi juga bertanggung jawab untuk kesehatan pasien.
tapi juga ada produsen yang ingin produknya itu dipakai. Dan di sini bagaimana kira-kira strategi promosi itu yang memperhatikan ketiga hal tadi, apalagi dengan regulasi yang kadang-kadang tidak selalu datang tepat waktu. Gimana? Ya, promosi? terima kasih, Prof. 3 stakeholder ya, Prof. Industri, tenaga medis sebagai prescriber atau calon prescriber, ketiga adalah konsumen end user. Di sini di Indonesia itu sangat ketat untuk perusahaan asing, termasuk PT XYZ, diatur tidak hanya oleh GP Farmasi, tapi IPMG, di mana dengan regulasi yang mereka buat itu banyak sekat-sekatan. Yang Prof tanyakan tadi, strategi pemasaran apa yang tepat dilakukan supaya tetap sustain. Dari industri harus tahu dulu populasi target potensial atau customer atau dokter yang ada. Rata-rata industri farmasi seperti PT XYZ, Prof, untuk parenteral dan enteral nutrisi hanya 6% yang divisit masuk master list oleh medical representative, sementara 94% uncovered, unvisited, tidak pernah disentuh. Itu pertama. Apakah hanya mengandalkan 4% sebagai kontribusi bisnis, yang 6%, yang 94% mau diapain kan gitu. Jadi dia harus tahu dulu populasi target customer. Kedua, populasi penduduk. Walaupun mungkin belum merata jumlah dokter, tetapi dia harus tahu di mana daerah yang potensi. Di situ berarti lihat spesialis maupun non spesialis. Terus ketiga, jumlah populasi pasien. Misalnya kanker paru, berapa total populasi pasien yang ada, berapa yang ditreat, dan berapa yang tidak ditreat, dan berapa yang putus obat. Dia perusahaan harus melihat potensi yang populasi, yang ditreat, belum ditreat, ini adalah peluang. Harus mempersiapkan perusahaan itu materi promosi yang harus mengkombinasikan antara konvensional dan memberdayakan stakeholder untuk tenaga medis supaya terpapar, dan industri boleh melakukan seminar awam ke pasien melalui tenaga medis. Jadi tidak hanya industri hanya mengasih pemahaman kepada tenaga medis, tapi juga seperti itu, Prof. Terima Baik, kasih. terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Waktu cukup. Oke, terima kasih Pak Prof. Fasli. Selanjutnya kami persilakan kepada Prof. Ujang Sumarwan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, Saudara Juldekra. Tadi ada mengatakan bahwa farmasi ini, terutama kesehatan, highly regulated ya. Nah, disertasi Anda ini bicara inovasi di distribusi, promosi ya. Nah, saran Anda berdasarkan hasil penelitian ini, mana yang menurut Anda potensial itu bermasalah karena regulasi, ya. Kemudian yang mana apakah di komponen tadi, di distribusi, di promosi, di proses, mana yang menurut Anda berpotensi itu tidak sejalan ya, tidak inline dengan peraturan dan undang-undang yang ada ya. Nah, kemudian yang kedua, apakah tadi Anda mengatakan tidak adanya inovasi ya yang dilakukan oleh banyak company ya. Apakah undang-undang ini membatasi kreativitas atau inovasi dari para pemasar obat ini? Dan bagaimana strategi company ini ya untuk bisa kreatif, inovatif, tetapi masih sejalan dengan peraturan dan undang-undang? Saya persilakan. Terima kasih Prof. Ujang. Izin Prof, saya jawab. Dari 6 elemen inovasi yang saya teliti,
Saya setuju sekali 3 elemen inovasi ini yang sangat krusial, Prof. Perusahaan itu bertumbuh atau tidak itu tergantung dari 3 hal ini. Mungkin dilihat dari luar, pasar bebas, FMCG, promosi yang utama. Mereka bisa melakukan ke end user. Tapi di industri farmasi, seperti saya sampaikan, banyak regulasi yang dibikin oleh regulator, bahkan KPK sendiri pun terlibat. Setiap satu acara ilmiah mensponsori dokter untuk registrasi saja. Setelah acara harus dilaporkan ke KPK. Jadi promosi. Distribusi. Di Indonesia ini hal yang sampai sekarang masalahnya belum selesai. Di industri farmasi, dari internal PT XYZ dan juga beberapa pakar, saya dapatkan bahwa masing-masing perusahaan mengurus dirinya sendiri untuk distribusi. Untuk Pulau Jawa, masih bisa tercover. 3 hari, 7 hari barang sampai di fasilitas kesehatan. Sumatera di atas 7 hari, tapi ke Indonesia Timur, pasiennya masuk hari ini, pesan rumah sakit hari ini karena terapi tinggal obat-obatan 3 hari atau seminggu, barang baru sampai 2 bulan lagi. Kalau pasiennya cancer, lung cancer, atau penyakit kronis lainnya, pasiennya mungkin udah meninggal, obatnya baru datang bulan depan. Distribusi sangat krusial. Dan lebih dari 90% pasien populasi Indonesia itu terdaftar di BPJS. Dan ini di bawah pemerintah. Tidak hanya di badan BPJS, di bawah Dr. Prihati Pujowaskito, tapi juga ada peran Kemenkes dan LKPP di sini. Kalau dilihat mereka sudah punya e-katalog. Tidak hanya obat-obatan, tapi sebagai contoh obat-obatan. Harusnya dibikin yang simple, seperti Shopee. Sekali pesan sekarang, besok barang kita udah sampai di mana. 2 hari lagi sampai. Tapi di katalog nggak ada itu. Harusnya dia bisa prediksi hari ini satu rumah sakit di Papua Barat pesan, hari Senin barang udah sampai di sana. Ini 2 bulan lagi belum tentu datang ke sana. Ini distribusi krusial nomor 2. Ketiga, baik itu distribusi maupun promosi, jika prosesnya di industri farmasi tidak diperbaiki, promosi jalan sendiri, distribusi jalan sendiri. Sementara, Prof, kenapa saya anggap 3 yang lain tidak krusial? Karena itu internal. Produk, dia mau cari molekul baru atau tidak. Kedua, harga, itu tergantung kondisi di pasar. Terus, apakah ini utama? Itu tergantung internal. Tapi yang pasar yang dilihat, yang bersentuhan dengan mereka, 3 hal krusial ini. Seperti itu, Prof. Yang kedua, saya ingin yang kedua tadi, Pak. Ya, bagaimana company Anda ya mensiasati peraturan ya. Ini saya kaget juga KPK turun tangan urusan distribusi obat nih ya. Ada latar belakangnya enggak Ya, kira-kira? baik, Prof. Dulu zaman 90-an dan 2000-an awal itu seperti pasar bebas, Prof. Jadi karena ini nyata, saya sebagai peneliti, dulu juga sebagai praktisi, jadi pasar bebas semuanya bisa dilakukan, apapun. Tidak hanya dokter yang bersangkutan, orang di sekitar beliau bisa disupport. Tapi karena Indonesia berkembang, maju, mengadopsi dari negara lain, Eropa dan Amerika, terus di-engage IPMG, sebelum adanya KPK, mulai berubah. Promosi tidak boleh di goodie bag, di gimmick-gimmick lain, hanya nama company di situ. Semua perusahaan menolak. Memang perubahan itu nggak gampang. Tenaga penjualan menolak dengan berbagai alasan supaya balik ke aturan yang lama. Company tidak bisa berbuat apa-apa, harus ikut. Memang ada beberapa company yang drop, tapi mereka mulai meng-engage orang-orang legal, orang-orang hukum. Di-hire, menjadikan mereka legal officer, bahkan banyak company yang punya satu departemen dipimpin oleh director atau GM, seorang legal, ex-lawyer atau dia dari university masuk ke industri. Dan mereka tidak hanya dari sisi hukum, tapi membuat subdivisi dia itu
compliance subdepartment, di mana di perusahaan harus comply terhadap aturan Kemenkes, BPOM, JP Farmasi, IPMG, dan KPK. Berjalannya waktu, ada kolaborasi antara Kemenkes, IPMG, dan KPK, di mana perjanjian di sana setiap aktivitas, terutama perusahaan asing, harus dilaporkan ke mereka, terutama ke KPK. Awal berat, tapi karena istiqomah bisa berjalan dengan baik. Dan sekarang walaupun terlihat bertumbuh, tetapi hanya nilai value bertumbuh, unit belum. Tetapi semuanya masih cukup baik. Oke, baik. Tadi sudah menjawab ya. Masih ada waktu, Pak? Ya. Pertanyaan berikutnya, ini kan riset Anda case study kepada sebuah company ya. Tadi Anda menyebutkan salah satu layanan terbesar di Indonesia itu adalah layanan BPJS ya. Nah, gimana Anda melihat tantangan atau masalah yang dihadapi oleh BPJS ini, terutama rumah sakit yang menyediakan layanan BPJS, terutama di dalam pengadaan obat. Dan bagaimana riset Anda itu berdampak ya kalau diaplikasikan ya. Apakah hanya perusahaan Anda saja yang bisa mengaplikasikan ini atau perusahaan lain juga dengan melihat hasil riset yang sudah Anda lakukan itu dapat memanfaatkan hasil riset ini sehingga memberikan kontribusi positif terhadap layanan BPJS di Indonesia, terutama dalam konteks penyediaan farmasi ini. Izin Prof, saya jawab. Terima kasih Prof. BPJS ini dimulai dari Presiden Bapak SBY dengan Menteri Kesehatan Dr. Siti Fadila Supari SPJPK. Beliau mencoba berkolaborasi dengan Askes, Jamkesmas segala macam, berubah ke BPJS. Ini suatu hal yang bagus, walaupun di awal jumlahnya sangat kecil, populasinya yang masuk. Bertambah, bahkan sekarang hampir 100%. Di pertengahan jalan mereka membuat lembaga baru LKPP, di mana mereka membuat tokonya dan mereka mengelolanya. Di awal itu masih saya anggap konvensional. Kenapa? Proses negosiasi dilakukan di awal antara KPK, LKPP dengan industri. Deal harga produk tayang dengan harga yang deal. Jadi semua fasilitas kesehatan membeli obat yang sama, harganya sama. Tidak ada berbeda. 3 tahun terakhir dirubah oleh Kemenkes, negosiasi itu antara Vaskes dengan industri. Tidak hanya ada negosiasi di depan. Jadi siapapun industri boleh taruh harga di situ. Saya misalnya punya produk, saya taruh 1.000. Kompetitor ditaruh 900 supaya fasilitas kesehatan pesan mereka. Sebenarnya sebagai peneliti, saya nganggap tidak bagus karena berkontribusi banyaknya temuan oleh KPK, ada hal yang under table money yang dilakukan. Saya dapat info waktu wawancara pakar dengan juga internalnya PT NGZ, di mana pakar yang saya wawancara ada 2 dari Kemenkes, 1 Ibu Dirjen, 1 di bawahnya ada Excelon 2. Beliau konsen distribusi. Jadi akan dirubah kembali ke bentuk lama, tetapi lebih terbuka. Jadi dilakukan di awal harganya clear, tetapi obat-obat yang sudah ada molekul atau generik masih punya peluang masuk. Sementara yang dulu nggak boleh jika udah ada generik. Ini sudah bagus. Yang harus diperbaiki ke depan adalah banyaknya treatment terapi yang tidak berlanjut di banyak fasilitas kesehatan. Ada tidak hanya pertama yang besar ada distribusi. Itu nasional. Internal sendiri antara rumah sakit dengan BPJS, pembayaran itu dikeluhkan terlambat. Klaim dari rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan ke BPJS terlambat dibayar oleh mereka ke rumah sakit. Sehingga untuk belanja berikutnya sudah di stop atau di lock oleh distributor. Jadi perbaikan yang dilakukan
pertama sebaiknya oleh Kemenkes adalah distribusi, kedua adalah pos distribusi pembayaran. Apakah pertanyaan Prof kedua, apakah ini bisa diterapkan di tempat lain ya Prof ya? Di PT XYZ insya Allah bisa diterapkan karena dia high regulated industry. Untuk high regulated industry khususnya farmasi, itu obat resep lain, baik itu tablet, insulin, dan obat-obatan yang lain bisa diterapkan karena dia high regulated, intinya ada prescriber dan non-prescriber di situ, termasuk adalah alat kesehatan. Kita walaupun tidak ada prescriber dan non-prescriber di situ, tapi yang pengambil keputusan adalah tenaga medis dokter. Walaupun ada perawat yang lain, tapi tenaga medis dokter. Bisa diterapkan untuk high regulated industry, terutama di industri farmasi. Untuk di luar industri farmasi, harus dicoba lakukan aplikasi. Apakah bisa atau tidak. Berikutnya, sebaiknya dilakukan pengembangan melibatkan faktor eksternal. Demikian Prof, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi? Ya, Masih ada? waktunya sudah. Oh, sudah habis. Tapi Oh ya udah. nggak apa-apa untuk Ya, Ujang. baik. Silakan, Prof. Saya melihat karakteristik dari penyedia layanan rumah sakit ya. Saya melihat dulu rumah sakit itu banyak dimiliki oleh owner individu ya. Kemudian sekarang bergerak jaringan ya. Nah, karakteristik rumah sakit ini sebagai pembeli, kalau dia bersifat jaringan, dia punya bargaining power ya di dalam negosiasi dengan ini, karena dia membawahi beberapa rumah sakit ya. Beda dengan rumah sakit yang mungkin hanya satu atau dua ya. Nah, bagaimana Anda mensiasati ya temuan dari riset Anda mensiasati bargaining dengan jasa rumah sakit yang tadi yang individu dan juga yang punya power karena bargaining mereka jaringan ya. Terima kasih Prof. Ujang. Izin Prof, saya jawab. Memang ada dua kategori rumah sakit. Tidak hanya di Indonesia, di negara lain juga. Grup rumah sakit atau chain hospital. Chain hospital. Rumah sakit yang bukan non-chain atau independent hospital, Prof. Chain hospital seperti Hermina, Siloam, Mayapada, dan yang lain. Termasuk Pondok Indah udah chain hospital. Rumah sakit independen mungkin banyak, ada rumah sakit Islam di Bandung seperti Rumah Sakit Immanuel segala macam. Strategi yang dilakukan berbeda. Kita industri farmasi melihat berapa potensi di mereka. Dilihatnya histori sales dulu, Prof. Jadi sebenarnya ini ada satu tenaga profesional lagi, Prof, terlibat, tidak medical representative, tetapi key account executive atau key account manager. Departemennya key account management. Dia memastikan setiap produk di perusahaan farmasi listing atau terdaftar, terstandar di setiap rumah sakit. Jadi berapa histori bisnis dengan mereka, misalnya dengan satu rumah sakit grup hospital X, misalnya setahun mereka punya 40 rumah sakit. Sedangkan mereka itu 5 miliar. Tetapi untuk produk kita yang sama, totalnya 50 miliar dia belanja. Sebulan misalnya. Kita baru 10%, 90% kompetitor. Artinya, negosiasi dengan mereka, jangan berpijak dari 5M, bisnis kita yang udah terjadi, bagaimana mengambil yang 45M yang lain untuk produk yang sama. Harus tahu key account management ini, siapa kompetitornya, perusahaannya siapa, obatnya apa. Tuh, harus tahu dulu sebelum terjadi negosiasi. Kedua, apa saja yang dilakukan oleh pesaing dengan mereka. Mereka di sini sebagai rumah sakit, Prof, bukan dokter, kita ngomong karena terlibatan rumah sakit. Kerja itu apa? Bisa saja kegiatan ilmiah, disupport berapa kali setahun, atau edukasi untuk perawat, apoteker, atau tenaga struktural. Berbentuk pendidikan, training, segala macam. Tidak bentuk uang atau apa. Dan yang lain-lain. Kita harus bisa bergaining dengan apa yang kita sodorkan. Sarannya adalah bikin portofolio strategi. Jangan maju per satu produk. Kalau satu produk dapatnya kecil, bisa kalah
bisa menang. Tapi kalau portofolio seperti PT XYZ, mereka punya nutrisi parenteral dan enteral ini 70 produk. Masuk dengan 70 produk ke sana. Bagaimana negosiasinya? Itu untuk grup hospital, bro, atau chain hospital. Untuk independent hospital, ini walaupun pihak rumah sakit punya power di situ, tetapi yang bisa berimbang mengimbangin powernya rumah sakit adalah prescriber atau user di situ. Jika rumah sakit oke dengan satu produk, tapi tenaga medis tidak mau menggunakan produk tersebut, mungkin dengan efek samping, evidence base-nya nggak jelas, dokter nggak akan meresepkan. Jadi harus sejalan kerjasama dengan pihak manajemen rumah sakit, kerjasama dengan prescriber. Jadi di independen rumah sakit itu banyak adalah physician driver. Jadi dokter yang mendrive lebih banyak. Kalau di grup hospital, chain hospital, manajemen driver. Manajemen rumah sakit, dia lebih banyak mendrive. Walaupun tidak semua dokter yang akan nulis, tetapi tenaga dokter sebagai karyawan tetapnya akan nulis. Untuk di sini, dokter luar dia masih bebas nulis. Jadi dua strategi bisa diterapkan. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan Dr. Linda Karlina Sari ya, selaku perwakilan program studi untuk menyampaikan komentar-komentarnya. Baik, terima kasih Prof. Rohani. Selamat Pak Zuldekra. Tadi saya rasa banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan tapi sudah ditanyakan oleh penguji sebelumnya. Jadi tadi berkaitan dengan konteks regulasi kan kita bicara konteks eksternal ya di dalam penelitian ini gitu ya kalau regulasi. Tapi dalam penelitian ini kan dikembangkan di satu perusahaan yaitu PT XYZ tadi ya sehingga hasilnya barangkali kontekstual dan terbatasi oleh karakteristik dari organisasi-organisasi yang ada. Saya melihat memang salah satu keterbatasan penelitian ini kan belum memasukkan faktor eksternal tadi seperti regulasi, misalnya persaingan, kemudian dinamika industri, kondisi makro, apalagi sekarang kondisi makro kita lihat kurang baik begitu ya. Nah, apabila penelitian ini diperluas pada konteks yang lebih luas gitu, faktor eksternal apa saja yang seharusnya dimasukkan selain regulasi tadi sudah disampaikan oleh Pak Zul dan kira-kira bagaimana faktor tersebut dapat mempengaruhi bentuk model yang diusulkan. Silakan Pak Zul. Terima kasih Bu Linda, izin saya jawab. Faktor eksternal yang harus dimasukkan pertama adalah pesaing. Jadi diharapkan ke depan tidak hanya satu perusahaan, tetapi multi company. Jadi melihat seberapa besar peluang-peluang kompetisi yang ada di sana. Itu yang paling utama. Kedua adalah keterlibatan pihak ketiga, yaitu saya sebut di sini Vaskes atau fasilitas kesehatan yang tadi disampaikan oleh Prof. Ujang dan juga Prof. Asli. Jadi selain pesaing, fasilitas kesehatan ini penting. Sebagaimana mereka, sejauh mana dan bagaimana mereka melihat dimensi inovasi ini dari prosesnya, promosinya, distribusi dan dimensi yang lain. Apakah inline atau tidak? Jadi dua hal ini sangat penting di industri farmasi. Terima kasih Bu Linda. Baik, terima kasih. Jadi tidak hanya regulasi poinnya kan Ya. yang harus ditekankan. Baik, saya menyoroti hasil sintesa dari semua analisis yang dilakukan dan penelitian ini. Penelitian ini menghasilkan dua model akhir begitu ya. Satu tadi model inovasi integrasi 6 dimensi tadi yang disampaikan, saya lupa istilahnya di PPT disampaikan. Kemudian yang model efektif yang menempatkan inovasi promosi, proses dan distribusi sebagai elemen dominan. Sementara inovasi produk, harga dan organisasi menjadi unsur pendukung, begitu ya? Ya. Kalau tidak salah ya. Apa alasan ilmiah selain dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, alasan ilmiahnya di balik pembagian elemen ini yang dominan maupun pendukung tadi ya, dan juga bagaimana perbedaan peran antara kedua kelompok elemen tersebut mempengaruhi analisis sumber daya dan prioritas program di perusahaan. Ya. Terima kasih Bu Linda, saya coba jawab.
eh, untuk yang dominan, kalau kita lihat 3 dari 6, ini tidak hanya dari responden dokter, tapi kombinasi dari pakar. Dari responden dokter menggunakan SEM PLS, hanya inovasi promosi dan distribusi yang signifikan. Kenapa? Ini yang langsung bersentuhan dengan mereka. Harga yang lain-lain tidak bersentuhan dengan mereka. Proses tidak bersentuhan dengan mereka, responden dokter. Kalau pakar 6-6-nya bersentuhan. Tetapi dari wawancara pakar, hanya inovasi promosi dan proses yang prioritas. Kenapa distribusi tidak? Saya coba analisa lebih detail. Ternyata dari 8 pakar, ada 3 pakar bilang ini sangat penting. Dan 2 dari Kemenkes, Bu Dirjen dan direkturnya. Satu lagi seorang dokter tapi praktisi. Beliau pimpinan satu perusahaan. Beliau bilang distribusi sangat penting. Tapi kalah sama 5, ternyata nggak muncul. Seperti itu. Terus yang lain itu tugas perusahaan. Karena responden menyatakan itu tidak signifikan tapi dibutuhkan. Tapi tetap berjalan untuk mensupport 3 ini supaya lebih kuat. Kenapa? 3 ini untuk ke eksternal, itu dokter sebagai targetnya, yang 3 lagi adalah internal, baik itu harga, organisasi, maupun dari sisi produk. Bagaimana pengembangan dari R&D, dari factory, dan organisasi pihak manajemen, juga dari harga oleh market access untuk pricing strategi. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zul. Karena menarik ya hasilnya yang disampaikan ya. Terakhir dari saya nih pertanyaan bonus saja. Tadi salah satu kebaruan kan menekankan aspek metodologis begitu ya, karena menggunakan beberapa metode, ada SEM PLS, kemudian SEM PLS untuk kausalitas begitu ya, kemudian AHP untuk prioritas strategi, FASI ISM ya, dan seterusnya. Kira-kira tantangan apa yang Pak Zul hadapi dalam proses mengintegrasikan 3 pendekatan ini? Ini, makasih Bu Linda, saya coba jawab. Hal ini yang menyebabkan 2 bulan saya tertunda, kata Pak Jenal. 2 bulan saya tertunda untuk sidang tertutup. Kendalanya bagi saya sebagai, sebut saya akademisi, peneliti, sangat besar. Model yang saya hasilkan waktu itu hanya bisa dibaca oleh akademisi, tetapi tidak bisa dibaca oleh orang awam. Jadi karena solid dari komisi pembimbing, mereka nggak mengasih ini, tidak. Tapi kasih kisi-kisi. Memang mungkin saya walaupun 26 tahun lebih kerja di industri, tapi bukan di akademisi, stres. Dan saya sempat terpuruk. Bagaimana caranya? Saya coba pendekatan satu persatu untuk komisi pembimbing. Terus ternyata di belakang saya beliau-beliau itu berdiskusi. Terus dapat kisi-kisi, saya coba model yang akan ada dari 3 metode penelitian. Saya coba cari. Karena gambar harus menarik. Kalau asal saja tidak, orang nggak malas untuk mempelajarinya. Saya coba. Terus diskusi, akhirnya dapatlah gambar model. Ternyata lebih bagus walaupun tertunda 2 bulan, dari satu model yang diharapkan, ternyata saya dibantu oleh 3 komisi pembimbing, saya melahirkan 2 model. Saya tadi hanya menyodorkan 1 model. Ternyata 2 model. Kenapa? SEM PLS melahirkan 2 inovasi signifikan, FASI HP 2 prioritas, tetapi yang lain bukan tidak berarti, dan FASI ISM bilang semuanya berintegrasi. Jadi saya coba cari gambar, ternyata dapat gambar, saya coba saya presentasikan tanpa nama model, alhamdulillah disetujui. Terus baru berproses, saya cari-cari model, setelah ujian tertutup, alhamdulillah dapat 2. Memang masa terpuruk itu 2 bulan untuk saya berpikir, dan saya dikasih selalu kisi-kisi, kalau Pak Zul ngomong ini harus ada justifikasi. Walaupun Pak Zul praktisi, tetap harus ada justifikasi. Saya cari semua 3 komisi pembimbing saya, justifikasi. Saya coba, ada yang lama, ada yang baru,
ada yang terupdate, saya sertakan. Alhamdulillah semuanya dapat. Makasih Bu Linda. Baik, terima kasih karena memang yang paling berat adalah mengintegrasikan begitu ya. Kalau masing-masing menganalisis metodenya kan sudah biasa, begitu, tapi Ya. proses mengintegrasikannya itulah yang butuh effort yang besar sampai terpuruk tadi kan. Iya Bu. Baik, selamat Pak Zul atas Terima kasih. diskusinya. Terima kasih Prof. Rohani. Ya, tepat 10 menit nih waktunya ya. Baik, selanjutnya dari Komisi Pembimbing ya. Pertama, Dr. Tanti Novianti, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Prof. Rohani. Pertama, selamat ya Pak Zul. Alhamdulillah hari ini sudah sampai hampir ke, ya sudah tahap akhir sebetulnya dari rangkaian ya. Nanti tinggal sedikit barangkali hasil akhirnya kan gitu ya. Dan tadi sudah dijelaskan bagaimana perjuangannya gitu ya. Dan Pak Zul ini berarti paling pertama ya di angkatannya. Saya Untuk persis, bidang tapi promosi. teman-teman bilang seperti itu, tapi Ya. belum cek ke akademik. Jadi selamat ya sekali lagi untuk pencapaian ini dan tentunya ini akan menyemangati teman-teman lainnya kan gitu ya. Tadi sudah banyak pertanyaan dan temuan ini menarik dan akhirnya dengan perjuangan yang tidak mudah, Pak Jul sudah sangat lebih bagus lah ya, udah jauh lebih bagus. PPT-nya juga udah bagus kan Pak ya. Seperti itu. Nah, tadi temuannya menarik, banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Dari saya barangkali ini karena Pak Zul juga selain tadi sebagai promovendus, kemudian juga pelaku di perusahaan farmasi yang multinasional kan gitu ya, sebagai salah satu direktur. Nah, kira-kira ini langkah implementasi apa yang paling kritis dalam waktu dekat ya, paling tidak di 1-2 tahun pertama ini misalnya, untuk memastikan keberhasilan strategi inovasi pemasaran berbasis model yang sudah ditemukan oleh Pak Zul. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nanti karena Pak Zul juga di situ sebagai yang terlibat langsung, bagaimana perusahaan nanti dapat mengukur keberhasilan implementasi? Kan dari temuan-temuan tadi kan ada banyak hal-hal yang barangkali ini harus didengar oleh perusahaan. Kemudian nanti implementasinya dalam waktu dekat apa? Kemudian untuk mengukurnya seperti apa? Ya, dan ini tentunya yang real time misalnya yang langsung bisa kelihatan. Dan yang terakhir pertanyaan saya adalah apa kira-kira tantangan terbesar untuk mengintegrasikan inovasi digital? Karena kan ini dengan perkembangan yang semakin ini kan ya, ini kaitan dengan digital ini menjadi sangat penting dan tadi disebutkan sudah yang konvensional ini sudah tertinggal gitu ya. Nah, ini kira-kira apa tantangannya dan bagaimana solusi konkret yang nanti ditawarkan untuk mengantisipasi tadi ya, pastinya kan tidak mudah untuk mengimplementasikan ini. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Tanti. Izin Bu, saya jawab. Pertama, CEO atau Presdir saya undang ke sini, tapi beliau awalnya oke, tapi 2 hari setelah itu nggak bisa karena ada satu hal di internal. Jadi beliau nggak bisa tinggalkan. Yang saya lakukan pertama adalah sesuai beliau minta ke saya, presentasikan ke beliau. Karena di awal penelitian beliau memang banyak penolakan di dalam. Hanya 2 orang Jepang yang menyetujui dan melibatkan orang compliance legal untuk mereview semua kuesioner atau pertanyaan pakar saya. Dan compliance legal bilang no issue. Bikin persetujuan Presdir dan legal compliance. Alhamdulillah saya simpan dan bahkan saya bikin tempat nyimpan orang lain nggak tahu malah. Jadi saya akan presentasikan ke beliau. Pertama Bu, terkait model kedua. Kenapa? Ini sangat krusial. Di perusahaan XYZ, tumbuhan ada bahkan di 2022-23. 23 itu menaikkan harga sampai 30-35%. Naikkan harga. Bertumbuh sekitar itu. Artinya
bertumbuh karena kenaikan harga. Dilihat unit stabil. Kan ada beberapa produk yang turun bahkan. Untuk yang high value product, profit tinggi. Kalau produk fast moving tapi low profit, naiknya 5 sampai 8 atau 10%. Itu stabil. Artinya stagnan. Saya udah diskusi jauh-jauh hari waktu penelitian ini saya lakukan, walaupun beliau tidak saya jadikan pakar diskusi. Ini masalah. Kalau mau bertumbuh sustain, bukan bisnis yang sustain, pertumbuhan yang sustain, bertumbuh terus-menerus. Jadi bagi saya akan promosi pertama, distribusi karena dengan pihak ketiga. Kita tidak bisa mengintervensi secara langsung, tapi bisa memberikan masukan-masukan. Jadi semua proses harus dijalankan. Karena kalau masih berkaitan dengan konteks ini, sebagian besar di komersil, selama saya penelitian, terutama orang sales, dia maunya instan. Sales tahun ini misalnya 2 triliun, minimal 2 triliun atau lebih, tapi instan, proses nggak berjalan dengan baik. Nah, proses harus diperhatikan. Ketiga, distribusi walaupun pihak ketiga. Masih banyak perusahaan multinasional company atau domestic company yang bisa kita pilih sebagai distributor. Kalau kita perusahaan besar, berarti bagi mereka adalah potensial customer bagi distributor. Ya, kita bisa challenge mereka. Bisa lebih baik ini dengan KPI. Kedua, kalau ini bisa dijalankan oleh perusahaan, tidak boleh meninggalkan 3 yang lain. Kenapa saya sebut 3 boleh? Karena perusahaannya besar. Kecuali perusahaannya kecil atau sedang. Karena kalau dia investasi ke 6, mungkin besar investasi yang dikeluarkan. Kalau perusahaan besar, investasi di 6, prioritas yang 3, 3-nya tetap yang lain dijalankan, tapi tidak harus investasinya besar. Dilibatkan R&D, termasuk orang-orang regulatori internal, mana aja peluang-peluang untuk meluncurkan produk atau molekul baru. Itu internal. 3 di luar yang promosi, proses, dan distribusi. Jadi berjalan, beriringan, 3 yang utama, yang dominan itu menjadi prioritas. Untuk mengukurnya, manajemen atau pimpinan perusahaan harus menjadikan ini dalam KPI, bagian dari KPI mereka. Semua, kalau dulu masih pakai yang umum, sekarang berubah. Istilahnya SPIKA, jadi melihat dari culture company sendiri. Jadi setiap departemen berkewajiban untuk mencapai KPI sesuai inovasi apa yang dilakukan. Saya sudah melihat ini dijalankan oleh CEO. Beliau bikin sampai 35 tahun ke depan. Inovasi yang dilakukan itu digital, penting, tatap muka nggak boleh ditinggalkan. Sama dengan hasil ini. Bagaimana mengintegrasikan antara konvensional tatap muka medical reps dengan dokter dengan digital implementation. Company sekarang sudah mengimplementasikan, ada di sini dari perwakilan perusahaan 2, Al dan Ezra, membangun platform digital edukasi ke 5 kelompok tenaga profesional, dokter, perawat, apoteker, bidan, ahli gizi. Mereka dianggap healthcare profesional. Masuk gratis, belajar gratis. Tidak hanya webinar, podcast, di situ juga ada konten yang banyak sekali berbentuk video, artikel, dan bahkan dipersiapkan di dalam namanya library. Jadi satu dokter yang lagi ngambil spesialis atau konsulen mau ngambil satu artikel di jurnal internasional, mereka nggak perlu bayar, yang internasional yang berbayar, kita bikin jadi open access semua. Dia hanya masuk menggunakan username, password untuk platform PT NYZ. Dia bisa mengakses semua jurnal yang dia butuhkan, free. Itu hal yang dilakukan oleh manajemen dari pimpinan tertinggi. Dan setiap departemen penting sudah dimasukkan KPI, mengukur bagaimana hasil jumlah dokter yang bergabung untuk user, melihat
jumlah dokter sebagai kontributor konten segala macam itu jadikan KPI. Terus untuk yang terakhir tadi, tantangan terbesar saya juga dulu mengalami, banyak orang yang mengalami, saya yakin berubah itu sangat sulit. Sangat sulit karena kita di zona nyaman. Jadi melakukan perubahan seakan-akan itu mengganggu semua keseharian kita. Tetapi semua orang harus bisa menerima perubahan, termasuk di PT GZ. Inovasi itu seperti Prof. Ujang bilang, sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah dilakukan. Itu pasti lebih berat. Tapi harus meyakinkan mereka semua ini untuk kita dan untuk perusahaan. Kita menikmati hasilnya, perusahaan pasti akan ikut menikmati hasilnya. Jadi edukasi ke mereka bahwa promosi konvensional kita bilang dalam tanda kutip sudah ketinggalan zaman, tapi tidak harus ditinggalkan, harus dikombin dengan strategi digital implementation terkait promosi maupun distribusi dan proses berjalan dengan baik. Seperti itu, Bu. Ada keempat tadi, Bu? Enggak. Waktunya sudah Makasih. cukup ya. Terima kasih Bu Tanti. Selanjutnya kepada Dr. Zainal Asikin, kami persilakan. Baik, terima kasih Prof. Rohani. Pagi ini saya melihat Pak Jul sangat lepas sekali. Ya, jadi setelah kondisi terburuk 2 bulan, ternyata sekarang kelihatan, ya memang harus seperti itu kalau promosi kan, karena betul-betul kita melakukan selebrasi atas capaian yang Pak Jul lakukan. Pak Zul, bahwa esensi dari sekolah itu kata orang adalah intellectual development. Yang itu kemudian tercermin dari kemampuan kita membangun framework ya atau kerangka berpikir. Nah, di bagian yang tersulit tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Linda adalah kemampuan kita mensintesis. Dan sintesa itu sudah kelihatan dari apa yang Bapak lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang penelitian Bapak lebih fokus kepada strategi pemasaran, tidak melihat faktor eksternal, ya, tidak melakukan yang namanya analisis industri. Memang beberapa penelitian Bapak Ibu menunjukkan bahwa kalau kita mau melakukan analisis industri, utamanya untuk sektor ya atau produk yang highly regulated, maka pendekatannya adalah harus menggunakan pendekatan yang lebih mapan, tidak porter yang pie porter porsis, tetapi extended porter misalnya, dengan memasukkan faktor keenam adalah regulatory bodies, ya, atau kebijakan pemerintah dan seterusnya itu harus masuk ke sana. Dan lalu kemudian kalau sektornya ternyata sangat cepat berubah, maka the power of innovation itu menjadi elemen ketujuh dari Porter. Itu orang sampaikan. Yang lain juga mengatakan bahwa kelihatannya semakin ke sini orang ketika melakukan strategi marketing tidak hanya fokus kepada kompetitornya siapa, produk substitusinya punya siapa dan seterusnya, tetapi juga harus mempertimbangkan complementary product. Makanya kita dengar apapun makanannya, minumnya air putih, misalnya, gitu ya. Itu menjadi elemen yang ke-8. Sehingga nanti kalau kemudian kita mau melakukan analisis industri untuk konteks yang seperti ini highly regulated, maka pendekatannya tidak cukup dengan pie porter porsis misalnya. Ada elemen ke-6, ke-7, ke-8 yang harus masuk di situ. Nah, sekarang pertanyaan saya, Pak Zul, tadi sudah dikupas juga oleh Bu Tanti dan Pak Zul diminta juga untuk presentasi di CEO. Tentu yang namanya strategi itu kalau kita bicara tentang strategic management process kan diawali dengan environmental scanning. Setelah itu adalah formulasi strategi. Setelah itu adalah implementasi dan kontrol, kemudian evaluasi. Nah, yang Bapak lakukan baru sampai kepada model strategi atau formulasi strategi. Ketika ini mau diimplementasikan,
apakah ada prasyarat atau dalam bahasa ekonominya necessary dan sufficient condition yang harus ada. Misalnya prasyarat apakah perlu anggaran, apakah perlu SDM, apakah perlu teknologi, atau yang lain. Nah, menurut Bapak prasyarat apa yang diperlukan agar model ini bisa diimplementasikan? Silakan. Terima kasih Pak Jenal, izin saya jawab. Model ini bagi perusahaan yang sudah established. Sebenarnya bagi mereka investasinya pasti ada, tapi tidak besar. Contohnya inovasi promosi. Perusahaan ini sudah mencoba untuk bagaimana mengintegrasikan konvensional itu dengan digital platform. Jadi semua edukasi yang ke semua target healthcare profesional, tenaga medis, tidak hanya dokter, dipersiapkan sebaik mungkin dan budgetnya tidak cukup besar. Jadi bikin learning management system yang seperti saya sampai tadi, LMS. Setelah itu berdiri, jalan tinggal merekrut tenaga profesional medis itu join. Jadi setelah berjalan budget tahunannya akan berkurang. Budget lain selain platform adalah bagaimana mengintegrasikan antara konten milik eksternal seperti jurnal, jurnal apapun, Scopus pun non-Scopus yang internasional berbayar, kita harus bekerja sama dengan pihak ketiga. Contohnya MyLove, segala macam, supaya dia di-embed di situ, itu ada biaya subscribe setiap tahun. Itu biaya tetap lah. Sama kalau kita menggunakan platform untuk webinar seperti Zoom, itu biayanya tahunan, tapi tidak besar. Ada biaya, tapi tidak besar. Sementara untuk yang tiga yang lain, yang pendukung, itu sebenarnya setiap perusahaan dia pasti udah punya plan terkait produk. Untuk harga makan nggak perlu biaya, karena itu yang bikin pricing strategi udah ada bagian sendiri. Organisasi nggak perlu biaya karena dia mendapat feedback dari eksternal. Yang mungkin untuk produk bagaimana dia apakah jadi follower, mengeluarkan produk generik atau produk kopi, me too produk, itu nggak besar. Tapi kalau dia menciptakan molekul baru, mungkin harus ada libatkan R&D. Nah, itu sih sebenarnya tanpa inovasi ini udah berjalan. Jadi kalau terkait budget, perlu budget Pak, tapi tidak besar. Sebenarnya inovasi itu tidak sulit dan tidak mahal. Yang penting konsisten, seperti yang tadi Pak Jenal dan Bu Tanti, bagaimana koridornya, mengukurnya bagaimana nanti ke depan. Seperti itu. Terima kasih Pak Jenal. Terima kasih, Dr. Jenal. Pada hadirin yang bergelar doktor, ada? Ada yang bergelar doktor? Oh, baru calon ya, calon. Apakah boleh calon? Ini syaratnya harus sudah doktor masalahnya itu ya. Jadi tidak ada kalau begitu ya dari hadirin ya. Baik, dengan demikian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Promo Pendus sudah selesai. Untuk selanjutnya sidang saya kembalikan kepada saudara pimpinan sidang. Terima kasih Profesor Rohani yang telah memimpin sidang promosi pada hari ini. Sidang saya tangguhkan selama 15 menit untuk memberi kesempatan kepada Komisi Promosi mendiskusikan butir-butir kebaruan dan implementasi. Hadirin dimohon menunggu. Terima kasih.
dan saudara. Kita berikan tepuk tangan untuk saudara kita. Selanjutnya saya persilakan kepada Ketua Pembimbing untuk memberikan sambutan dan menguraikan kebaruan kira-kira 10 menit. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh hadirin ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, selaku Ketua Komisi Pembimbing, saya mengucapkan selamat kepada Saudara Promovendus, Saudara Zuldekra, ya, dan juga keluarga yang hadir, ada istri ya, istri dan anak yang tentunya atas support istri ya, dan anak-anak yang mengantarkan Saudara Promovendus mencapai capaian hingga saat ini ya, sidang promosi ya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh anggota Komisi Pembimbing, Saudara Dr. Zainal Asikin dan Saudara Dr. Tanti ya, yang memang beliau berdua ini dari sisi keilmuan memang di bidangnya ya, mengantarkan Saudara Zuldekra mampu menyelesaikan program doktor ini ya tepat waktu. Sebagaimana terlihat selama sidang promosi tadi ya, izinkan saya mewakili Komisi Pembimbing menyampaikan kebaruan dan keunggulan disertasi ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bahwa industri farmasi, terutama untuk produk nutrisi parenteral dan enteral, menghadapi stagnasi pertumbuhan ya, yang ditandai oleh dominasi peningkatan harga dibandingkan ekspansi volume penjualan. Pada saat yang sama, terjadi pergeseran perilaku tenaga medis menuju pemanfaatan sumber informasi digital, sementara praktik pemasaran masih didominasi pendekatan konvensional. Kondisi ini menuntut pengembangan model teoritis yang lebih kontekstual dan relevan untuk menggabungkan pendekatan digital dan konvensional dalam satu sistem pemasaran yang utuh. Perusahaan farmasi belum memiliki model inovasi pemasaran yang terintegrasi dan berbasis prioritas empiris, sehingga strategi yang dijalankan cenderung parsial dan kurang efektif dalam meningkatkan retensi pelanggan maupun potensi pasar. Oleh karena itu, diperlukan model yang mampu mengidentifikasi dimensi inovasi yang paling berpengaruh serta memberikan arah strategis yang presisi. Penelitian ini cukup krusial untuk menjawab permasalahan nyata di industri farmasi, sekaligus untuk memperluas batas teori inovasi pemasaran, serta menyediakan model strategis yang aplikatif, terukur, dan relevan dalam konteks industri farmasi yang highly regulated. Kebaruan disertasi ini dapat dikemukakan meliputi 5 hal. Yang pertama, kebaruan secara konseptual, bahwa disertasi ini merekonstruksi pendekatan segmentasi pemasaran pada industri farmasi dengan menunjukkan bahwa perbedaan perilaku prescriber dan non-prescriber ditentukan oleh struktur otoritas klinis dan konteks praktik.
bukan sekedar preferensi individual. Sehingga disertasi ini memperkenalkan konsep profession mediated adoption structure dalam kerangka segmentasi. Yang kedua, yaitu kebaruan secara empiris, bahwa disertasi ini membuktikan bahwa tidak seluruh dimensi inovasi pemasaran berpengaruh terhadap kinerja, melainkan hanya dimensi tertentu saja, khususnya adalah inovasi promosi dan distribusi, sehingga menegaskan bahwa inovasi pemasaran bersifat selektif dan kontekstual dalam industri yang highly regulated. Yang ketiga, kebaruan secara strategis, bahwa disertasi ini menghasilkan formulasi strategi inovasi pemasaran berbasis empirical filtering yang memprioritaskan dimensi dengan daya ungkit tertinggi, sehingga menggeser pendekatan strategi dari bersifat universal menjadi selektif dan berbasis evidence. Kebaruan yang keempat, yaitu secara metodologis, bahwa disertasi ini menawarkan integrasi komprehensif antara SEM-PLS, fasi AHP, dan fasi ISM dalam satu kerangka analitis bertahap yang menghubungkan analisis kausal, penentuan prioritas, dan pemodelan interdependensi secara sistemik. Dan kebaruan yang kelima, secara model, disertasi ini mengembangkan model strategi inovasi pemasaran yang bersifat non-linear dan non-hierarkis, yang mampu menangkap interaksi dinamis antar dimensi inovasi dalam konteks regulasi dan mediasi klinis, sekaligus memperjelas batas penerapan teori inovasi pemasaran dalam industri farmasi. Kebaruan dan keunggulan ini juga diakui dalam forum internasional, sehingga publikasi yang lahir dari disertasi ini berhasil dipublikasikan pada jurnal bereputasi terindeks Scopus Q1 sebanyak 2 artikel. Saudara Promovendus memiliki IPK 3,94 dengan lama studi 27,3 bulan, sehingga berpotensi mendapatkan ya predikat dengan pujian ya. Tapi nanti pihak sekolah yang akan menentukan ya. Ini bocoran. Melihat demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga disertasi ini memberikan kontribusi keilmuan dan bermanfaat bagi industri farmasi dan masyarakat secara luas. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rohani. Selanjutnya sambutan singkat dari Promovendus, kami persilakan sekitar 5 menit, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Prof, semua komisi pembimbing, pimpinan sidang, perwakilan prodi, penguji. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan ini tidaklah mudah, penuh rintangan dan penuh perkobadan. Ada masa sulit, ada fase terpuruk, serta berbagai pengalaman yang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Di awal perjalanan masih terdapat banyak kekurangan,
termasuk artikel ilmiah yang mengalami penolakan dari penerbit. Berbagai dinamika tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran yang sangat berharga. Namun demikian, berkat dukungan yang luar biasa dari tim komisi pembimbing yang solid, penuh dedikasi dan senantiasa memberikan arahan serta motivasi, alhamdulillah seluruh proses ini dapat saya lalui dengan mencapai garis akhir. Dari perjalanan ini, saya memetik satu makna penting, yaitu pentingnya istiqomah, ketekunan, dan konsistensi dalam menghadapi setiap proses. Ucapan syukur yang setinggi-tingginya saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa membimbing, memberikan petunjuk, serta kekuatan dalam setiap langkah yang saya tempuh. Semoga seluruh upaya ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat banyak. Amin, Allahumma amin. Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh komisi pembimbing, Profesor Rohani Hasbullah, Bapak Dr. Zainal Asikin, Ibu Dr. Tanti Novianti, yang dengan penuh kesabaran, kerendahan hati, dan komitmen tinggi telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan semangat kepada saya dalam menyusun disertasi maupun publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi Scopus Q1. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh penguji, Profesor Ujang Sumarwan dan Profesor Fasli Jalal, yang dengan kedalaman keilmuan mereka dan ketajaman analisisnya telah memberikan berbagai masukan konstruktif, baik pada saat ujian tertutup maupun pada saat sidang promosi terbuka hari ini. Sehingga dengan kontribusi mereka semakin memperkaya kualitas disertasi yang saya susun. Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Profesor Azam, selaku dekan sekaligus pimpinan sidang baik pada ujian tertutup maupun sidang promosi terbuka saya. Kepemimpinan beliau memberikan semangat dan keyakinan bahwa Sekolah Bisnis IPB semakin maju dan berjaya. Saya sudah merasakan hal itu, Prof, sebagai salah satu anak didik Prof Azam. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Dr. Linda selaku perwakilan Prodi, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan masukan sejak tahap prelim lisan, ujian tertutup hingga sidang promosi terbuka hari ini, sehingga kualitas metodologi, penelitian, dan penulisan disertasi saya menjadi jauh lebih baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Praseno Hadi PhD, Ibu Dr. Nimi, dan Ibu Dr. Popong atas berbagai masukan berharga, khususnya pada tahap awal penyusunan proposal disertasi hingga seminar hasil. Selanjutnya, terima kasih saya sampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama saya menempuh pendidikan perkuliahan di kampus tercinta ini. Apresiasi saya juga berikan kepada seluruh staf Sekolah Bisnis IPB, termasuk bagian akademik, IT, keuangan, serta unit lainnya yang telah mendukung kelancaran proses studi saya di sini. Kepada rekan-rekan seperjuangan, khususnya kelas manajemen strategik, anak strategik katanya, serta teman-teman DMB 21 dan DMB 22, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan persahabatan yang telah terjalin selama ini. Kita telah bersama-sama menjalani proses pembelajaran di SBIPB dengan kerendahan hati, dengan cara mengosongkan gelas kita yang telah penuh untuk kemudian diisi kembali dengan berbagai perspektif baru, pendekatan ilmiah yang komprehensif, serta penguatan kemampuan analitis, kritis, dan integratif dalam bidang manajemen dan bisnis. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para undangan,
serta rekan-rekan DMB 23, DMB 24, 2MB 25, DMB 26, dan DMB 27. Semuanya saya lihat hadir dan terima kasih banyak yang telah berkenan hadir. Semoga teman-teman, saudara-saudara, Bapak, Ibu semua dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan menjadi kebanggaan bagi IPB University. Terkhusus buat keluarga tercinta, Bapak dan Ibu rahimahullah, Bapak mertua rahimahullah, Ibu mertua, terima kasih banyak atas semua rasa sayang yang tidak terhingga yang diberikan, termasuk oleh istri tercinta saya, Nur Afnimar SEMH, Ananda Kanahaya Akrama Ramadhani Zuldekra, Ananda Hermione Anzihen Angelic Zuldekra, dan Ananda Zaim Valdemar Daneswara Zuldekra. Karena doa serta motivasi yang kalian berikan, akhirnya ayah bisa menyelesaikan pendidikan S3 di kampus tercinta ini. Maafkan ayah yang telah mengganggu waktu tidur malam kalian dan juga akhir minggu kalian. Semua karena kesibukan ayah dalam menyelesaikan pendidikan ini. Ayah berharap semoga semua anak-anak ayah menempuh pendidikan lebih tinggi daripada ayah dan bunda, serta bermanfaat untuk semua umat. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Bisnis IPB University dan juga induk kampus IPB University atas kesempatan, ilmu dan pengalaman berharga yang telah saya peroleh, yang diharapkan dapat saya implementasikan secara berkelanjutan dalam pengembangan keilmuan, praktik profesional, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan dunia industri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menyampaikan sambutan dari pimpinan IPB, Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh hadirin. Hadirin yang kami hormati, atas nama Rektor dan Sivitas Hakim IPB, saya menyampaikan selamat kepada Saudara Zuldekra. Izinkan saya manggil Dr. Zuldekra meskipun masih informal, masih ada yang harus diselesaikan administrasi, tapi insya Allah akan aman. Atas kebaikan saudara dalam menyelesaikan program doktor di IPB. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada seluruh keluarga serta institusi tempat saudara bekerja. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada Komisi Pembimbing, Profesor Rohani, Dr. Zainal Asikin, dan Dr. Tanti Novianti atas curahan waktu, pemikiran, dan perhatian dalam pembimbingan, penulisan, sampai dengan kelulusan pada hari ini. Kepada Profesor Fasli Jalal yang kami hormati dan Profesor Ujang Sumarwan, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak berdua untuk memenuhi permintaan kami bertindak sebagai anggota Komisi Luar Pembimbing. Kehadiran Bapak memberikan bobot tersendiri dan dapat memperbaiki disertasi sehingga sampai pada hari ini. Izin kami menyerahkan sertifikat, Pak. Mohon maaf, sertifikatnya tidak bisa digadaikan. Jadi tidak lupa kepada program studi yang diwakili Dr. Linda, kami ucapkan terima kasih. Begitu pula kepada Dekan SPS dan Dekan Sekolah Bisnis, kami ucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan selama ini. Kepada Saudara Zuldekra, gelar dokter adalah gelar tertinggi yang dapat diberikan oleh satu lembaga pendidikan formal. Walaupun saudara nanti menyandang gelar doktor, saudara hendaknya tetap terbuka, memperhatikan saran untuk perbaikan, dan selalu proaktif dalam mengembangkan dan mencari informasi yang saudara tekuni. Di depan para hadirin hari ini, saudara telah menunjukkan kebaruan dan keunggulan diri saudara sebagaimana telah diungkapkan oleh Komisi Pembimbing. Hal ini menunjukkan pada kita semua bahwa sesuatu yang direncanakan, dilaksanakan, dianalisis dengan baik,
dibahas secara sistematis dengan metode ilmiah yang sahih, dapat menjawab berbagai pertanyaan dan sanggahan, baik pada ujian tertutup waktu itu maupun ujian promosi pada hari ini. Pendidikan S3 dan berbagai pengalaman ini hendaknya menjadi modal untuk pengembangan karir saudara di masa mendatang. Penelitian yang saudara lakukan dapat menghasilkan iptek yang dapat diaplikasikan yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya di dunia kedokteran. Selain itu, penelitian saudara juga diharapkan akan memperkaya substansi perkuliahan khususnya dalam bidang manajemen dan bisnis. Akhirnya, predikat dan grade yang saudara sandang bukan hanya ditentukan oleh peristiwa hari ini, namun akan ditentukan pula oleh penilaian masyarakat terhadap karya nyata saudara di masyarakat nantinya. Kami doakan semoga saudara berhasil mendapat nilai tertinggi, tidak hanya di kampus. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rohani bahwa Pak Zuldikra ini lulus dengan waktu 28 bulan, kurang sedikit, kira-kira begitu. Cepat sekali dengan IPK 3,94 dan 2 publikasi Skopuski 1, sehingga diberikan kelulusan cum laude. Mohon maaf saya batuk berat jadi ngomongnya susah. Yang untung Pak Zul jadi saya nggak bertanya karena untuk ngomong aja susah. Kami doakan semoga saudara berhasil mendapat nilai tertinggi di masyarakat dan selanjutnya kami sarankan agar segera diperbaiki, seluruh persyaratan diselesaikan sehingga bisa segera mendaftar wisuda. Kepada hadirin yang telah mengikuti acara promosi dengan penuh perhatian, saya ucapkan terima kasih. Semoga peristiwa hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dengan demikian, acara sidang promosi hari ini saya nyatakan ditutup saat ini. Kepada saudara Zuldikra beserta keluarga, kami persilakan untuk berdiri di tengah ruangan untuk menerima ucapan selamat dari kita semua, dimulai dari para penguji. Terima kasih. Ya, sedikit aja di belakang. Ya. Sedikit.
ada. Oke, Prof. Ya.